Hai semua, balik lagi dengan Bubu @Yuliani Kusmana. Kali ini Bubu mau share liburan Bubu selama ke Malang bersama keluarga. Lokasi yang dituju yaitu ada Jatim Park 1, Jatim Park 2, Jatim Park 3, dan tentunya ke Museum Angkut. Tonton sampai selesai ya, jangan lupa yang belum subscribe dulu, dan like serta komen dan share jika bermanfaat. Jadi pertama Bubu siapin bahan untuk nanti Bubu stay di sana. Kebetulan Bubu menginap di homestay ya. Jadi ini perbekalan yang Bubu bawa untuk ke sana. Nah, ini perjalanan kami sekitar pukul 6 pagi, diawali dari tol Cipali Subang. Dan perjalanan kami kebetulan dari awal sampai terakhir itu melalui tol semua ya. Dan ini rest area pertama yang kami singgahi untuk peregangan otot ya, karena kami membawa orang tua juga, jadi kami lebih banyak berhenti pada saat berangkat agar tidak terlalu kaget ya, perjalanan 12 jam full tol. Kami berhenti di rest area 166 dan kami nggak lama ya berhenti di sini. Nyampe sini tuh sekitar jam 8 pagi ya kurang lebih. Kita langsung lanjut jalan. Nah, untuk sarapan kami pun bawa perbekalan ya. Kebetulan mama mertua itu bekal nasi timbal dan juga rendang ya. Nah, selanjutnya kami melewati gerbang tol Palimanan. Untuk rest area selanjutnya kita berhenti di rest area. Selanjutnya kami berhenti di rest area 27A ya kalau nggak salah tuh. Kami ke toilet sambil siap-siap untuk makan pagi yang dibawa bekal tadi. Dan kami makan pun di mobil saja ya biar lebih praktis. Sekitar pukul 9 pagi ya ini kurang lebihnya. Di rest area ini pun untuk sarapan sudah tersedia banyak, jadi sesuai pilihan. Dan kami pun lanjut lagi perjalanan melalui tol. Dan kali ini kita melewati tol Trans Jawa ya, yang ciri khasnya itu ada jembatan seperti ini. Kalau malam hari itu biasanya nyala sama lampu-lampu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke gerbang tol Kali Kangkung. Dan untuk tol sampai sini itu sekitar 365.000 dari tol Cipali tadi ya. Jadi ini biaya tol yang pertama. Nah, ini kita sudah masuk ke kota Semarang ya. Ciri khasnya itu dia ada lorong 2 kembar kayak gini ya. Berikutnya kita melewati gerbang tol Banyumanik, dan setelah itu ini kita berhenti di rest area 429. Ini tuh kita cuman peregangan aja juga ya, dan gak lama juga, hanya ke toilet juga sebentar. Kita lanjut lagi di perjalanan. Jadi kami tuh berangkat itu berhenti sekitar di 5 kali rest area ya, karena khawatir dengan orang tua kami juga. Nah, ini sekitar jam 11-an kita sudah sampai Solo ya. Jadi perjalanan Subang sampai Solo itu sekitar 5 jam dengan beberapa kali kami berhenti di rest area. Dan berikutnya ini tuh kami berhenti lagi di rest area 519A. Ini pemberhentian keempat ya kalau nggak salah. Kami berhenti di sini tuh untuk sekalian sholat juga. Jadi kami sholat zuhur itu di masjid di rest area ini ya. Dan memang masjidnya itu bagus banget. Ini lebih luas rest areanya. Masjid di sini tuh luas banget ya, nyaman, dan orang tua pun sudah disediakan kursi untuk sholat, jadi tidak usah khawatir jika orang tua tidak bisa sholat sambil berdiri ya. Dan
Kami pun sempat tidur dulu sebentar di sini. Di sini kami sempat istirahat sejenak sambil tiduran, nunggu Pak Supir tidur dulu sebentar. Kita penumpang ngikut aja ya gimana Pak Supir. Berikutnya kami berhenti di rest area 575A ini sebentar untuk peregangan juga, dan kami lanjut kembali perjalanan tuh udah sampai Surabaya. Ternyata nyampe Surabaya itu kami sekitar pukul 4 sore ya. Kita sudah sampai Surabaya sekitar pukul 4 sore. Dan ini kami lanjut perjalanan serta rehat kembali di rest area terakhir kami, di rest area kalau nggak salah 695 ya. Dan kami pun makan juga di sini. Jadi kami telat makan karena memang masih kenyang di mobil, banyak ngemil. Selanjutnya kita sudah menuju gerbang tol Warugunung. Nah ini biaya dari Banyumanik tadi itu ya sampai ke sini tuh sekitar 419.000 ya. Nah ini kita lanjut perjalanan sebentar lagi menuju Kota Malang. Kota Malang itu kami keluar di tol Singosari ya. Karena tempat homestay kami itu di Batu Malang, jadi kami tidak masuk ke Kota Malang ya, langsung keluar melalui pintu tol Singosari dan menuju lokasi homestay. Nah ini kami mulai keluar dari pintu tol Singosari. Dan ini setelah keluar dari pintu tol sudah mulai petang. Ini perjalanan kami menuju homestay. Jadi lokasi homestay dari pintu keluar Singosari, tol Singosari tadi itu sekitar kurang lebih 30 menitan ya. Dan kami sempat nyasar juga melalui Google Map, ternyata kami diarahkan ke jalan perkampungan seperti tadi ya. Sebetulnya lewat jalan besar pun tetap bisa. Dan ini lokasi saat kami nyampe. Jadi ini lokasi homestaynya itu di perumahan Permata Garden. Dan ini suasana di dalam rumahnya itu homey banget ya. Kita berasa di rumah sendiri seperti itu. Nah ini suasananya sebelum kami isi. Ada 2 kamar, kamar utama dan kamar anak. Dan di tengahnya itu ada musola, ada AC dan kipas juga. Tapi kami tidak menggunakan itu semua karena cuaca di sini lumayan dingin juga. Dan ini untuk suasana dapurnya itu jadi seperti di belakang ya. Ada kompor, alat masak, magicom. Dan ini juga kamar mandinya itu di pojok paling luar. Tapi tetap ini semua tertutup ya. Jadi tidak termasuk di dalam satu ruangan. Dan ini setelah kami isi, bisa lihat ya ada nasi timbel, dan ini juga masih banyak banget rendang bikinan mama mertua. Tadi kami makan di jalan juga, makan rendang dan ada buah pisang raja sama jeruk ya. Bubu tadinya bikin pisang goreng. Dan di sini juga bubu bakar roti, ada seres, selainnya ya. Dan juga ada kental manis, serta ini persediaan kami pokoknya untuk nanti perjalanan di 3 hari ya. Dan ini kita akan buka kulkas ya. Di sini ada peraturan pila Permata Garden D12. Dan ini bisa lihat nih perbandingan isi kulkas yang kosong serta kulkas yang sudah diisi. Yang sudah diisi. Nah ini bubu bawa macam-macam sayuran. Dan ada juga teh botol susu buat stok di rumah juga. Dan berikutnya juga bubu ada bawa bekal cemilan tadi yang di mobil tadi belum habis.
Lalu selanjutnya ini ke dapur, bubur sudah siapkan, ada makaroni, perbawangan untuk bikin nanti sop ya. Di sini ada perbumbuan saset. Pokoknya karena bubu tuh udah terbiasa masak di rumah, jadi selalu harus ada ya bahan-bahan. Ya ada beras juga. Dan di sini ada kentang, bubu pengen bikin prakedel sama buat sop juga. Dan bubu juga bawa ini ya. Ini tuh sunlight ya, sama takutnya bubu butuh gitu ya karena masaknya akan banyak. Ini untuk peralatan masaknya. Di sini ada mangkok. Mangkoknya sih cuma ada satu ya, sisanya ada piring sama sendok ada. Di sini tuh lumayan lah ya, walaupun gak begitu banyak tapi lumayan komplit. Ini suasana di dapurnya. Setelah selesai beres-beres di homestay-nya untuk persiapan penyimpanan barang, kami pun ganti baju dan segera menyiapkan untuk makan malam. Rencananya bubu mau bikin tom yum seafood. Di sini bubu bawa udang, terus bubu juga bawa crab stick ya. Kebetulan ada yang ketinggalan bakso udang sama dumplingnya, jadi yang ada aja ya. Bubu tom yumnya di sini pakai daging slice juga ya, beef slice. Jadi nanti semuanya itu direbus dulu biar tidak bau anyir. Udangnya selesai direbus, kita akan rebus untuk beef slice-nya. Jangan lupa airnya dibuang ya selesai direbus. Nah selanjutnya bubu siapkan air kembali dengan diisi daun jeruk, lalu serai dan bumbu tom yum. Setelah mulai mendidih, masukkan udang dan bahan-bahan lainnya ke dalam panci yang berisi kuah tom yum. Lalu dimasak dan terakhir tambahkan dengan sayuran sesuai selera. Di sini bubu punya sawi putih dan jadi bubu pakai sawi putih tersebut. Dan ini dia, ini sudah hampir jadi ya, tinggal disajikan. Nah ini rendang yang tadi bubu bekal dihangatkan kembali untuk makan malam juga. Nah ini suasana pagi hari di Mojorejo, Kota Malang. Suhunya itu cukup dingin, namun karena ada sedikit matahari yang muncul menambah sedikit kehangatan ya. Nah suhunya itu sekitar 18 derajat Celcius di pagi hari. Pagi harinya bubu siapin masak untuk makan pagi, yaitu bikin sop ceker ayam dan ayam goreng serta prakedel. Nah di sini bubu cuman pakai bumbu bawang putih aja yang diparut agar lebih praktis. Tinggal tambah garam, kaldu bubuk dan juga merica. Nah ini menu pagi ini bubu sudah siapkan nasi, lalu ada juga sayur sop ceker ya, sop ceker. Terus ada juga prakedel dan ayam goreng, sambalnya. Ini tuh sederhana tapi nikmat banget. Lalu pagi harinya setelah selesai makan sekitar jam 10 ya, bubu langsung menuju ke lokasi wisata yang pertama, yaitu Jatim Park 1. Jatim Park 1 ini lokasinya sekitar 15 menit dari homestay tadi ya. Nah ini bubu pertama masuk ke The Bagong Adventure. Nah di sini kita bisa mengajarkan anak-anak
bagian-bagian tubuh yang ada di dalam manusia. Jadi kita tuh berasa masuk ke dalam tubuh sendiri ya. Nah ini yang pertama, kita seolah-olah berada di dalam gigi, lalu selanjutnya masuk ke zona telinga. Nah ini kita berada seolah-olah di dalam telinga. Nah di setiap zona itu ada petugas yang akan menjelaskan manfaat dan fungsi dari anggota organ-organ tubuhnya ya. Nah ini kita belajar untuk fungsi dari otak kiri dan kanan. Lalu kita masuk ke zona mata, dan ini penjelasannya ya. Nah ini selanjutnya kita akan masuk ke zona bagian lainnya. Nah ini Dede belajar menjadi pasien dari dokter gigi ya. Berikutnya ini kita seolah-olah berada di dalam usus ya. Nah selanjutnya kita juga akan masuk ke dalam zona jantung. Nah itu ada replika contoh dari jantung tubuh manusia. Nah ini ada petugas yang menjelaskan juga ya. Selanjutnya masuk ke dalam zona hati. Ini zona pandemi di seluruh dunia. Lalu selanjutnya, nah ini pintu masuk menuju Jatim Park 1. Begitu masuk kita akan disuguhi dengan ini ya, patung-patung aneka orang-orang kayak yang lagi syukuran itu ya. Kita juga akan lihat nih banyak patung-patung wayang. Ada wayang orang, ada wayang kulit. Nah ini kami bersama orang tua, jadi kita turunnya pelan-pelan aja ya. Nah di sini juga ada aneka rumah adat di seluruh Nusantara. Ada adat Batak, adat Sunda, banyak banget ya pokoknya. Ada adat Batak, adat Sunda, dan yang lainnya. Nah ini anak bubu lagi main-main. Banyak banget ya wahana-wahana. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, itu ada rok-roknya yang terbang, gak sengaja di ke video. Nah selanjutnya masih rumah adat, dan di sini ada etnis Tionghoa juga ya. Banyak banget pokoknya yang kita bisa pelajari. Lalu selanjutnya ini ke fisika. Di sini tuh anak-anak suka banget karena banyak banget contoh-contoh peragaan dari fisika. Jadi anak-anak bisa sambil belajar dan coba-coba langsung. Dan di sini Bubu lagi coba untuk naik sepeda, tapi baru aja berapa langkah nggak berani mundur lagi. Kalau Pak suami nggak coba karena berat badannya lebih. Selanjutnya ini turun ke bawah ya. Ada aneka sayur dan buah. Dan ini sekarang kita akan masuk ke area miniatur kota-kota terkenal ya, seperti contohnya ada candi, ada adat Bali juga. Nah ini kayak suasana di Jogja ya, ada arca. Perjalanan di Jatim Park 1 masih panjang ya. Ini selanjutnya kita akan sebentar lagi akan ke wahana permainan anak. Dan di sini anak-anak ingin naik konvoi perahu mini ya. Ini gratis, sudah termasuk tiket, dan juga tidak boleh didampingi orang tua ya, karena ini khusus anak-anak aja.
Nah, ini sudah masuk ke area wahana permainan ya. Sebetulnya masih ada perjalanan museum-museum kayak museum seperti museum aneka mata uang dari zaman dulu, miniatur peperangan zaman dulu. Dan ini selanjutnya Bubu sudah masuk ke area food court yang pertama ya. Jadi begitu masuk ke taman bermain anak-anak, nah ini yang pertama ada food court. Bubu langsung makan karena sudah lapar banget. Sudah masuk makan siang ya. Sebetulnya nanti di bawah juga di akhir-akhir juga banyak tempat makan. Cuman karena ini yang pertama jadi Bubu langsung makan aja yang di sini ya. Bubu pesan ada nasi goreng dan juga ada cilok tuh ya, cilok atau pentol. Di sini juga ada nasi pecel, chicken. Harganya itu sebetulnya murah-murah ya, lumayan lah ya, standar. Paling mahal juga sekitar 20.000 atau 15.000 ya. Dan ini wahana permainan. Kebetulan pengen ditemani neneknya ya, si kecil, main komedi putar. Permainnya sebetulnya banyak ya. Ada Happy Sky, ada tadi komedi putar, lalu ada bom kart, ada ini apa namanya tuh, ada Flying Tiger, Sky Scooter, ya pokoknya banyak banget ya. Buat anak-anak ini cocok banget. Jadi pasti anak-anak pengen mencoba semua wahana yang di sini. Jadi pastikan kalau kesini memang harus waktunya santai banget ya, karena banyak yang harus kita pelajari dan juga permainan anak-anak, menemani anak-anak bermain setelah capek tadi seharian belajar sambil keliling. Dan ini ada foto-foto kami waktu di Jatim Park 1. Dan karena banyak banget ya tadi spot fotonya, dan ini salah satu contoh foto-foto Bubu waktu di sana. Nah, setelah pulang orang tua istirahat, jam 4 lebih kita langsung on the way ke Jatim Park 3. Ini jaraknya sekitar 5 menit saja dari lokasi homestay dan Jatim Park 3 ya. Nah, karena Bubu datangnya malam atau sore hari di Jatim Park ini, untuk sore hari itu tidak ada biaya parkiran ya. Ini jalan dari perumahan menuju Jatim Park 3. Dan ini kita sudah masuk ke area Jatim Park 3. Jadi di Jatim Park 3 ini Bubu sama anak-anak itu pengen banget ke Dino Park. Nah, untuk tiket malam hari di Dino Park ini dapat diskon sekitar 40% ya kalau nggak salah, untuk sore hari ya, sore hari sampai jam 8 malam. Nah, ini begitu masuk kebetulan sedang ada acara di mall Dino Park ini. Nah, ini pintu masuk menuju Dino Park. Bisa lihat ya, begitu masuk kita akan disambut dengan aneka dino ya. Di sini anak-anak akan belajar aneka dino dan juga mengenai sejarahnya. Banyak banget ya di sini contoh-contoh dari dino pada masa zaman dulu, dan memang berasa banget seperti ada di dunianya ya. Nah, ini kita akan
turun menuju lokasi jelajah 5 zaman. Nah, sebelum mulai ke tour ini, kita sebelumnya akan diarahkan untuk nonton seperti bioskop ya, asal usul pada saat zaman dino dulu. Nah, ini kita memasuki tour dari jelajah 5 zaman, dan ini suasananya syahdu banget ya, karena sudah malam hari ditemani dengan lampu-lampu seperti ini. Dan ini tuh bener seru banget ya, walaupun cuma sebentar. Dan kita bisa lihat aneka-aneka dino yang juga dibantu penjelasan oleh petugasnya. Jadi kita tuh sambil keliling diberi informasi mengenai dari dino-dino ini ya, macam-macam dino ini. Nah, untuk si kecil sih sebetulnya dia agak takut ya, yang kecil, karena mungkin suasana malam terus lihat banyak dino gini ya. Ini suasananya bener-bener seru banget pokoknya. Dan ini akhirnya selesai juga, jadi nggak terlalu lama ya, tapi lumayan seru. Lalu ini kita masuk ke dalam, keluar dari dino tadi. Kita jalan-jalan sebentar melihat wahana di sini. Kebetulan sudah mulai malam, dan yang merisaukannya itu kami pengen juga ke museum angkut. Kenapa? Karena mumpung waktunya masih ada, jadi besok tinggal ke Jatim Park 2 fokus. Jadi lanjut dari sini kita langsung ke museum angkut. Ini masih di suasana Jatim Park 3 ya. Dan ini memang sudah malam, jadi memang sudah mulai gelap. Jadi Bubu di sini tuh nggak terlalu lama ya, karena memang ngejar waktu, pengen ke museum angkut. Dan banyak sekali sebetulnya ya yang harus kita explore di Jatim Park 3 ini. Tapi waktunya tidak cukup juga, dan keburu takut tutup juga nih museum angkutnya, karena museum angkutnya itu tutup sampai jam 8 malam. Ini suasana masih sekitar jam setengah 7-an ya, kurang lebih jam 6 lebih. Seperti biasa ya, kalau mau keluar dari wahana seperti ini di Jatim Park 3 langsung banyak oleh-oleh. Dan yang jual oleh-oleh itu menurut Bubu lebih banyak di Jatim Park 1 ya. Tadi nggak sempat ke video karena kebetulan lowbat juga. Dan di sini perjalanan menuju museum angkut itu dari Jatim Park 3 tadi 15 menit kurang lebih. Sebetulnya ini lebih dekat dari Jatim Park 1. Cuman karena tadi dari Jatim Park 1 orang tua juga sudah capek, jadi kita antarkan dulu orang tua ke homestay ya. Nah, perjalanan ini menuju museum angkut dari Jatim Park 3 ya. Nah, ini sekitar setengah 7-an kita sampai, tadi pintu masuknya. Dan Bubu langsung saja lihat sekitaran ya. Di sini banyak banget mobil-mobil yang dari zaman bahula ya, zaman dulu sampai zaman modern, dan keren-keren banget pokoknya. Bubu terpesona semuanya, sampai ada sejarahnya tadi bisa lihat ya. Ini keren-keren banget pokoknya. Nih teman-teman bisa lihat ya selintas suasana di museum angkut di lantai 1 dekat dengan pintu masuk. Banyak banget mobil-mobil antik, dan juga ada sepeda motor, mulai dari sepeda zaman dulu, lalu ada sepeda ya dari zaman dulu banget pokoknya, baru pertama ada. Dan juga ini mobil-mobil antiknya ya, sampai Bubu pokoknya terpesona banget sama kondisi apa yang ada di museum angkut ini ya, keren-keren pokoknya tuh. Selain itu ada kapal-kapal juga, dan di lantai 2 ini lebih banyaknya seperti ini ya, ada kapal, asal usul sepeda motor seperti itu. Dan
Bubu juga naik ke lantai atas, sebetulnya ada tempat pesawat. Nah ini kita mau naik pesawat sama anak-anak. Jadi ini tuh contoh pesawat yang kelas VVIP mungkin ya. Begitu masuk sudah ada mbak pramugarinya. Dan ini suasana di dalam pesawatnya ya, jadi benar-benar suasana banget di dalam pesawat. Dan ini bisa lihat ya suasana di dalam pesawatnya yang luar biasa, keren banget. Bubu belum pernah deh naik pesawat yang di dalamnya ada sofa besar kayak gini. Dan ini tuh semuanya properti sih ya, makanannya itu properti, hanya dari bahan mainan aja, tapi nggak asli gitu ya makanannya, tapi memang mirip-mirip seperti aslinya gitu. Kita bisa lihat juga nih ya, ini pintu keluarnya. Dan bisa lihat nih di dalamnya tuh ada yang seperti ini ya, ada minuman dan ada apa lagi ya. Ini tuh bener-bener mirip dengan yang asli ya, keren pokoknya deh. Dan ini nggak boleh banyak dipegang ya, cuman boleh dilihat aja sama di video. Bisa foto juga di sini, nanti dibantu sama mbak pramugarinya. Selanjutnya ini masih panjang ya, masih di museum angkut. Kita akan masuk ke area ini ya, Chinatown ya. Jadi mirip-mirip kita tuh berada kayak di Cina gitu ya. Suasananya antik banget pokoknya. Nah selanjutnya ini tuh kita kayak di mana ya? Di kantor pelabuhan Sunda Kelapa ya, kayak di Batavia gitu ya zaman dahulu. Kondisi mirip-mirip gedung Batavia ya zaman dahulu, seperti ini. Nah ini suasana di Gangster Town ya. Aduh ini keren banget sih, kita berasa berada di Amerika asli ya. Bisa lihat kalian, ini bangunan-bangunannya, terus propertinya, pokoknya mirip banget sama yang asli deh. Pokoknya teman-teman bisa lihat ya, ini tuh berasa berada di Hollywood ya, beneran asli. Ini tuh kita jalannya agak cepet ya. Kenapa? Karena memang sudah jam 7-an lebih, jadi memang sepi ini ya, karena sudah mau tutup, sudah malam. Kita tadi ngebut ngejar ke sini, yang penting nggak terlalu penasaran ya. Nanti kalau ada waktu lagi ke sini, mungkin akan dari pagi mungkin ya, akan di pokoknya lebih puas aja gitu ya. Ini karena mepet-mepet waktunya dan sepi banget, nggak ada orang karena memang sudah mau tutup. Tuh kan bisa lihat ya suasananya tuh keren banget. Pokoknya kita juga boleh foto ya di sini, foto-foto. Pokoknya kayaknya nggak cukup deh kalau sebentar. Dan siapin aja ya kakinya biar nggak pegal-pegal karena banyak banget yang harus dikunjungi, dilihat-lihat. Seru banget tuh, sampai anak-anak tuh excited banget ya, mereka tuh seneng banget karena jarang-jarang kan lihat langsung yang kayak gini. Berasa lagi jalan-jalan di luar negeri ya. Di sini tuh sepertinya bisa ya kita sewa untuk naik mobil antik gitu ya. Cuman Bobo tuh nggak banyak tanya sih ya kebetulan, karena memang
percuma gitu, nanti tanya juga gak bisa ikutan karena waktunya mepet juga kan. Dan memang spot fotonya itu banyak banget, pokoknya buat kalian yang suka banget selfie di sini cocok banget pokoknya ya. Tuh ya, bisa lihat Bubu berasa berada di Hollywood beneran. Karena memang aduh keren banget pokoknya deh. Dan si adik pengen foto juga di sini. Dan ini perjalanan pulang dari Museum Angkut melewati kereta api ini ya. Jadi itu berasa kereta asli beneran dan nggak jauh dari pintu keluar. Abis beres di Museum Angkut, Bubu langsung perjalanan menuju ke tempat Pos Ketan Legend ya. Nah, karena lokasinya itu di tempat wisata kuliner kayak gini, ini tuh asli Bubu baru pertama kesini ya, rame banget dan banyak banget yang jualan. Pokoknya kayaknya kalap deh, habis capek banget terus masuk ke sini, banyak banget jajanannya ya. Mulai dari wah pokoknya nggak bisa disebutin saking banyaknya ya. Sebetulnya Bubu kesini tuh pengen beli Pos Ketan Legendnya ya, tapi karena sudah terlanjur kesini banyak jajanan, Bubu juga tambah jajanan yang lainnya ya. Nah ini lokasi Pos Ketan Legendnya, ini tuh rame banget sampai antri. Ini Bubu antri untuk ke kasir, nanti dari kasir pesan menunya dan dikasih nomor antrian sekaligus pembayaran. Nah Bubu juga beli yang lainnya, bisa lihat ya di sini aneka seafood banyak banget. Ada cumi, udang, kerang, sampai ada kepiting juga. Lalu gurita pun ada ya, street foodnya. Aduh pokoknya menggiurkan banget ya menu-menunya. Tinggal pilih aja sesuai selera kalian. Mulai sebelah pentol itu sudah nggak aneh ya, ada juga di sini. Terus ada juga bakso Malangnya nih, bakso Malangnya ya yang khas Malangnya. Ada dimsum. Nah ini Bubu beli bakso Malangnya juga, bakso urat. Nah ini Bubu pesan ketan Pos Legend tadi ya. Bubu juga beliin juga buat orang tua. Jadi nyampe rumahnya itu sekitar jam 9-an, langsung eksekusi aja makanannya di rumah, di homestaynya ya. Dan ini Bubu pesen ketan susu keju, yang satu pakai durian, yang satu enggak. Nah ini Bubu juga beli bakso Malang, bakso urat Malang ya tadi yang beli di tempat yang sama. Dan Bubu angetin tadi tuh kuahnya, dan ini langsung eksekusi aja untuk makan malam. Pagi harinya kita menuju Jatim Park 2. Nah bisa lihat ya, ini kita melewati Jatim Park 3. Jadi dari homestay itu deket banget pokoknya. Kita sekarang mau ke Jatim Park 2. Lokasinya itu deket dengan Jatim Park 1 ya, kurang lebih perjalanan 15 menit. Nah ini sudah di pintu parkir menuju parkiran ya. Dan ini setelah di parkiran tadi kita penumpang di drop aja ya. Jadi biar Pak suami parkir sendiri, kita di drop aja. Lalu Bubu menuju ke loket pembayarannya, loket pembelian tiket gitu. Nah ini Bubu langsung pertama masuk ke Museum Satwa. Jadi sebelum masuk ke Batu Secret-nya, Bubu kesini dulu ya sama suami biar nanti tinggal langsung pulang dari lokasi utama. Ini tuh bener-bener keren banget sih ya. Ini tuh semua dari satwa asli ya. Bisa lihat ya, ini tuh mirip kayak hidup aja gitu, jadi kayak yang beneran masih hidup. Tapi memang dari binatang asli ya, semuanya dari satwa yang asli. Jadi di seolah-olah memang sedang terjadi begitu saat itu gitu ya, keren banget pokoknya. Dan mulai dari perikanan juga banyak ya di sini, sampai ada tulang dino juga.
Dan mungkin karena masih pagi mungkin ya, di sini tuh memang masih sepi. Nah, ini binatang yang ada di kutub ya, binatang bersuhu dingin. Lalu ada beruang, ini ya keren banget pokoknya deh. Dan ini selesai pintu keluar dari Museum Satwa, kita langsung menuju ke Batu Secret Chu-nya ya. Jadi kita akan mengunjungi lokasi utamanya, lokasi wisata utamanya ya. Dan untuk lokasi Museum Satwa tadi orang tua kami nggak ikut ya. Ini sudah masuk ke lokasi Batu Secret Chu-nya ya. Tadi Bubu pakai kursi roda untuk Mama ya, karena kasihan Mama takut kecapean. Dan memang disediakan gratis ya di sini, cuman jaminan KTP atau SIM aja. Jadi kalau bawa orang tua yang tidak kuat untuk jalannya, karena di sini tuh naik turun ya jalannya, bisa menggunakan kursi roda, sudah disediakan fasilitasnya di Jatim Park 3 ini ya. Nah, ini kita pertama kali masuk, bisa lihat ya, sudah disambut oleh para aneka monyet ya. Tuh bisa lihat ya, ini monyetnya lucu, dia bersendirian lagi nyari teman. Pokoknya hiburan banget ya, anak-anak juga bisa langsung lihat binatang seperti ini. Ini tuh masih dari awal perjalanan ya. Kita bisa lihat ya angsa hitam, ini tuh lucu banget, mereka lagi makan ya, anteng banget sama ikan-ikan kecil di sini. Dan selanjutnya kita akan lihat binatang lainnya. Akur banget ya angsa sama ikannya. Ini kita bisa lihat ya binatang lainnya. Ini tuh apa ya? Bubu tuh lupa lagi. Dia tuh lagi tidur. Yang tahu coba komen ya di kolom komentar. Nah, ini kita masuk ke arena ya, area reptil ya. Ada ular, ada tentunya ini membuat merinding ya. Ada ular, ada buaya, merinding banget pokoknya ya. Buayanya bisa lihat. Lalu selanjutnya ada ular juga. Ini tuh ular apa ya, lupa. Serem banget pokoknya ya. Nah, ini kita masuk ke area akuarium ya. Jadi ada aneka perikanan tentunya ya. Dan ini ikan-ikannya itu beraneka ragam ya, aneka ikan ada di sini. Bisa lihat ya, ikan besar, ikan kecil, kalian juga bisa foto-foto di sini. Dan ini kita akan menuju ke rute selanjutnya ya, rute selanjutnya. Nah, ini selanjutnya binatang selanjutnya tuh ada harimau, macan, singa, dan kita masuk ke area ini. Nah, selanjutnya di sini ada tempat penyewaan untuk e-bike ya. Nah, e-bike ini meringankan banget ya untuk jalan, karena ini perjalanan masih jauh ya. Bubu sewa e-bike ya, ini buat anak juga. Jadi biar anak-anak nggak rewel ya perjalanan jauh. Nah, anak pun tetap bisa ya. Dan di sini mama pun naik e-bike juga bareng anak-anak. Sambil lanjut lihat-lihat binatang ya. Tuh bisa lihat ya, anakku itu yang kecil malah jadi senang main-main e-bike. Nah, ini selanjutnya kita menuju ke taman bermain anak-anak ya. Jadi di ujung nanti bisa lihat-lihat ya untuk taman bermain anak-anak bersama anak-anak ya. Jadi tentunya anak-anak tuh senang banget karena di sini banyak aneka pilihan untuk permainan ya. Bubu juga sempet naik tuh apa ya namanya itu, ontang-anting ya kalau nggak salah tuh, lumayan ngeri juga ya.
Dan di sini tuh banyak banget aneka yang jualan makanan, ada juga apa namanya untuk aneka game atau permainan yang lainnya ya. Nah ini anak-anak juga sudah beberapa kali naik permainan ya, sampai bosennya mungkin mereka dari kemarin ya, jadi nggak terlalu banyak yang mereka naiki ya, hanya yang beberapa aja. Dan bisa lihat ya di sini tuh suasananya ramai banget, outdoor, dan memang tempatnya itu luas banget ya, sampai luasnya jadi sekelilingnya tempat mainan tuh banyak banget. Nah ini perjalanan mau pulang ya, setelah puas anak-anak main. Dan sebelum pulang memang kita kesini dulu nih area untuk trampolin atau untuk outbound anak ya. Jadi anak-anak bisa outbound juga di sini. Dan kita menunggu sebelum perjalanan pulang ya. Nah ini dia perjalanan kami pulang. Di dalam perjalanan pulang juga banyak sekali tempat-tempat, bukan tempat-tempat sih, binatang-binatang ya yang bisa kita lewati. Nah seperti ini ada perikai gajah, ada jerapah. Aduh itu jerapahnya kenapa sih munggungnya seperti itu ya. Lanjut ya, kita ke tempat yang lain. Nah ini juga ada beruang ya, beruang seperti ini. Dan ini masih perjalanan menuju pintu keluar. Masih bisa lihat binatang-binatang kecil ya, ada binatang besar juga tuh. Terus nah ini Bubu cobain ya ngasih makan singa, namanya itu kalau nggak salah si Agung, nganterin anak. Sebetulnya yang mau tuh anak, jadi karena si adik mau, terus Bubu sebetulnya takut, tapi ya sudahlah ngasih makan singa ya. Nah ini kena biaya ya untuk ngasih makan singa seperti ini. Ini tuh tepatnya pas mau pintu keluar ya. Bener ngeri banget ya, apalagi pas singanya itu mengaum. Dan ini pintu menuju keluar ya. Pulang dari sini Bubu lanjut mau ke kota Malang. Jadi dari Batu ke Malang karena pengen beli oleh-oleh sekaligus pengen makan. Ini dia bakso presiden. Bubu tuh dapat rekomendasi dari temen Bubu. Ini tuh lokasinya tepat di pinggir kereta api seperti ini ya. Hati-hati yang bawa anak. Dan ini Hanas Piku ya, tempat oleh-oleh. Dan akhirnya ini perjalanan kami menuju Subang kembali ya, ke kota asal. Dan jadi mepet banget ya, kemarin tuh 2 hari, cuman 2 hari ke 4 lokasi, Jatimpak 1, 2, 3, dan juga Museum Angkut. Nah pokoknya luar biasa banget ya. Kaki lumayan kejang-kejang karena pegal, tapi enak banget sih di bawah, happy, nggak kerasa ya. Nah ini kita ada di rest area yang viral ya, karena rest areanya itu bisa nyebrang ke seberang, ke rest area seberangnya ya. Jadi itu dia ya tadi perjalanan Bubu selama 2 hari di kota Batu Malang dan 2 hari di perjalanan. Jadi itu dia. Untuk biaya-biayanya nanti akan Bubu coba tulis di deskripsi ya. Dan menurut Bubu kalau memang mau perjalanan seperti itu ke Malang ya, sendirian bawa mobil, hati-hati karena ini kan full tol ya, full di tol, jadi memang harus tetap terjaga. Jadi kalau sudah mulai ngantuk harus istirahat di rest area ya. Dan itu dia perjalanan kami selama di Batu Malang. Mohon kiranya jika ada yang ditanyakan boleh di komen atau
Mohon maaf ya bila ada yang kurang atau salah. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe-nya, like dan komen dan share jika bermanfaat. Kunjungi juga ya IG, TikTok, Facebook Bubu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.